Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Sari. Kita kembali belajar akidah akhlak pelajaran 5 tentang adab dalam perilaku sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak menyiapkan bukunya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sekarang anak-anak buka bukunya pada halaman 64. Hari ini kita akan belajar mengenai adab dalam perilaku sehari-hari. Apa itu Bu adab? Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Budi pekerti itu disebut juga sopan santun ya nak. Nah, sebagai anak soleh dan solehah, anak-anak harus memiliki adab dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak harus beradab dengan orang tua, saudara, bahkan dengan semua teman. Nah, Allah akan memberi pahala dan ridho bagi anak yang memiliki adab islami. Anak beradab hanya akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, adab itu banyak sekali macam-macamnya. Ada adab ke kamar mandi, adab mandi, dan adab berpakaian. Selain itu juga masih banyak lagi adab-adab yang lainnya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar 3 adab dulu ya nak. Ada adab ke kamar mandi, adab mandi, dan adab berpakaian. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, untuk pertemuan hari ini kita belajar adab ke kamar mandi dahulu ya nak. Nah, apa aja Bu adab-adab saat ke kamar mandi? Nah, sekarang kita belajar satu persatu ya nak. Yang pertama yaitu membaca doa masuk ke kamar mandi. Nah, anak-anak kelas 1-2 sudah ada yang bisa atau hafal doa masuk ke kamar mandi belum? Nah, kalau belum, sekarang kita baca bersama-sama ya nak. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sekali lagi ya nak. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita wajib membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi ya, karena di dalam kamar mandi itu ada jin dan setan. Nah, tapi kalau anak-anak sudah membaca doa sebelum masuk kamar mandi, mereka akan takut, kita tidak akan diganggu. Nah, adab ke kamar mandi yang kedua yaitu masuk dengan mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar menggunakan kaki kanan. Jadi anak-anak ingat ya, kalau mau masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri, jangan menggunakan kaki kanan ya. Nah, kalau keluar itu baru, maksud guru keluar dari kamar mandi itu baru menggunakan kaki kanan. Jangan terbalik ya nak. Nah, selanjutnya yang ketiga, adab ke kamar mandi yaitu tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi. Hayo, siapa anak-anak kelas 1-2 yang suka berlama-lama di kamar mandi? Misalnya mainan air dulu atau Nah, tidak boleh ya nak. Soalnya di dalam kamar mandi itu banyak setan dan jin yang suka mengganggu. Tetapi kalau anak-anak sudah berdoa terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar mandi, anak-anak tidak akan diganggu oleh
jin dan setan. Nah, akan tetapi anak-anak juga tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi meskipun sudah berdoa ya nak. Selanjutnya yang keempat itu tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat saat buang air kecil atau buang air besar. Nah, jadi tidak boleh menghadap ke barat atau tidak boleh menghadap ke timur ya nak, karena tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Nah, adab yang kelima yaitu mencuci tangan setelah selesai. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak menggunakan tangan kanan ketika membersihkan istinja. Nah, jadi anak-anak harus menggunakan tangan kiri ya ketika membersihkan. Kenapa Bu? Kok harus pakai tangan kiri? Karena tangan kanan biasanya digunakan untuk makan, menulis, berzikir, dan sebagainya. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, itu tadi kita sudah belajar mengenai adab ke kamar mandi. Silahkan anak-anak praktekkan ya ketika masuk ke kamar mandi. Nah, baik itu saja video pembelajaran dari Bu Guru untuk pelajaran akidah akhlak hari ini. Tidak ada penugasan. Sekian dari Bu Guru, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.